imam, para suster, prater, diakon, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak sekalian yang dicintai Tuhan. Sang firman Allah sabda menjadi manusia. Firman itu dalam genggaman tangan pastor misionaris SBT, Pastor Van der Hulst, dengan misi di awal karya di paroki kita ini, diberikan Tuhan benih iman di tangannya, di genggaman tangannya, menaburkannya di tempat ini, di desa Gegokasi hingga Lama Pahar. Dari desa inilah mulai arah pembaptisan dan mulai menjulur seperti pohon anggur. Benih itu tumbuh, cabangnya mulai menjulur ke desa Sekutukan, Redon Dena, Dua Mudah, Porowura, hingga Lama Pahar. Dan kemarin buah-buah itu nyata. Cabang-cabangnya di Porowura, di desa Dua Nisataran, Muda, Sekutokan, dan Edutena, dan lebih istimewanya di pusat provinsi ini, desa Gegokasi hingga Lama Pahar. Buah itu sudah putri tercantik Maria, Suster Maria Valentin OMSF, menjadi putri terbaik dan kakak kami yang sungguh dekat dengan Pastor Van der Hulst, mulai mengungkapkan isi hati dan cintanya pada Tuhan untuk menjadi seorang suster. Inilah kakak kami, seorang wanita yang dipilih oleh Tuhan dari desa Kampung Lobo, Gegokasi, menjadi suster sudah 50 tahun. Dan betul, Tuhan memulai dengan kekuatan sabdanya sendiri oleh serikat satu Allah. Mulai dengan para pengganti dan meluas, dan Pastor Miller dan para pengganti yang luas terus sampai ke Polisabu, Eva Lambung, dan buah itu sungguh luar biasa. Dan hari ini kami berbuat dari desa Gegokasi, Polikarpus Ulinhagan SBT menjadi imam Mei 1998 di Jerman. Saya dan Pastor Dion Populbola SPT bersama teman saya Yeremias Roman yang hebat, Kristianus yang ada di SPT, kami diurapi oleh Uskup Anton Bayaratu, uskup asal Adonara, yang saat itu merayakan 40 tahun imamatnya, dan dia minta kepada Muslim Darius Sunggawa, saya habiskan adikku sendiri 4 orang. Dan di Pulau Adonara inilah
seperti suasana inilah di Lewopau kita mengalami bagaimana getarnya pulau ini seperti gong yang bunyi dan menggetarkan hati kita karena 4 orang imam Tuhan, putra terbaik, buah terbaik di negeri ini ditabiskan, diurapi Tuhan lewat tangan Uskup Adonara Monsinyur Anton Alberto SPP. Kita bersyukur sehingga sadar refleksi saya mengambil doa Yesus sendiri. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, laut tanah, reraulan tanah ikan yang mulai ini menurunkan berkat seperti hujan dan menurunkan firman-Nya itu, dan bumi hati kita sudah siap dan paroki ini tanah laut demokrasi ini adalah lahan subur untuk firman itu, dan disitulah paroki ini berdiri dan kerajaan Allah mulai hidup dan ada di sini di tempat ini. Hari ini saya bersyukur karena saya bersama 3 teman dan suster dikelilingi oleh pastor-pastor juga guru kami, dan saya minta pastor di nama Presiden ini guru kami di seminar. Saya ingat kata yang disampaikan, Mendudas hak dulu. Kalau engkau merasa itu punya itu sudah cukup. Kalau engkau punya buku jangan minta anti lagi. Dan kata-kata itu saya ingat terus, Mendudas harus hak dulu. Seperti itulah pastor mengajar kami. Dan ada juga pastor Don Sledang yang dulu waktu itu menjadi pastor kami, silakan berdiri. Tepuk tangan. Dan kakak-kakak kami Lazarus Laga Poten PR dulu yang dekat kami, Agustinus Tukubelo, dan lebih lagi di Semeru Tinggi ada Tobias Tobi Krain, Tobi Tukang ya, bukan ngapain ya, ada juga Krain ya. Tobi Tukang ini jadi ekonom di Semeru Tinggi di Tapire. Kami lapar dan haus, dia yang mengurus rumah kami. Lalu yang lain teman-teman saya, seangkatan saya, tapi juga murid-murid saya dulu. Saya ajar mereka dengan pastor Yermin, pastor Prof kita ini, saya punya murid dulu. Nakal dia dulu, itu saya tidak keluarkan dia. Tepuk tangan dulu ya. Saya dengan pastor Yermin, top di Semeru Hokkien waktu itu, dan mengajar mereka. Saya dari lembut, praktek ini pastor dia ini keras, paling keras. Fortite in re, suavita in modo, ada pastor boleh lama. Ada yang keras, tapi ada yang merangkul. Kalau semua keras susah. Fortite in re, suavita in modo. Maka kami menjadi imam. Saya ke Kalimantan diberikan genggaman benih sabda Tuhan. Kalau Pastor Vanderus tumbuh di sini, dia menaburkan benih itu di tanah yang subur. Saya, semak belukar di Kalimantan. Saya bisa duduk di perahu 6 jam. Perbatasan Kalimantan Utara dekat dengan Teningo yang pernah merantau di sana sudah pasti. Saya ikut jalan darat dan 6 jam duduk di perahu. Dan saya berdoa, saya ini tidak ada tahu berenangnya. Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk menerima segala sesuatu yang saya tidak ubah.
Saya tidak bisa mengubah air kiram itu menjadi lurus, menjadi tenang, tidak bisa. Ada banyak buaya yang saya juga pernah tenggelam, tapi dari satu dasar saya timbul lagi. Benih iman yang ditaburkan dengan ketekunan dan penuh iman, tapi namanya disemak luka. Hari ini tumbuh dililit oleh rumput dan kayu lain, dan dia akhirnya mati. Bulan ini saya turunin lagi lagu, bulan depan ke 2 bulan lagi sudah lupa semua. Saya hampir setahun tidak pernah rayakan Ekaristi. Karena apa? Siapa yang menjawab? Siapa yang membaca? Siapa yang menyanyikan lagu? Saya ingat Ekaristi itu tidak mati. Saya bilang, saya buat masih di bawah kaki kami. Mendingan saya Ekaristi dengan suster. Itu cuma kami di awal keuskupan dan sebelum ada keuskupan, Tuhan sudah mengirim saya ke sana Samarinda, di wilayah utara, yang sekarang sudah menjadi provinsi Kalimantan Utara, dan tanah sudah menjadi keuskupan. Saya sudah tidak tahu di situ sebagai imam bodoh. 7 orang imam bodoh yang berada dan 4 imam bodoh termasuk saya. 11 orang imam membentuk satu keuskupan besar. Maka dengan melimpah orang-orang akhirnya saya ingkar memimpin saya di keuskupan Tangsel dan mengekstra di perwakilan dari keuskupan Barat tentang bagaimana kehidupan beriman tentu anak ciptaan. Bapak Ibu saudara-saudari, saya menambahkan apa yang sudah dimulai teman saya dulu waktu masih di seminari. Kami berdua itu seperti kakak adik, dan setiap kali libur kami berdua ke rumahnya. Kalau sudah bosan di rumahnya, kami berdua ke rumahku. Jadi kami juga dari Lampa ke Rura selalu begitu dulu waktu masih di seminari. Rasa syukur yang diungkapkan oleh teman saya rombongan siswa pendatang kami berempat membungkusnya dalam bencana dunia. Dan pada hari syukur ini, Bapak Ibu saudara-saudari, kami berempat, terutama Pak Suster Clementine, punya alasan cukup untuk berbicara tentang kesetiaan. Walaupun kita tahu betapa rapuhnya kesetiaan. Terutama saya yang sudah hampir 30 tahun di Jerman, merasakan bagaimana kesetiaan itu sepertinya adalah fragmen-fragmen yang mudah pecah. Saya menyadari dalam kehidupan saya hampir 30 tahun di Eropa, bagaimana kesetiaan itu dicabik-cabik. Seperti yang sering saya ceritakan dalam kehidupan keluarga, banyak orang di Eropa sekarang berpikir tidak perlu harus mengikat diri seumur hidup. Tetapi kita membuat kontrak supaya kalau cerai, satu orang pergi ke sana tidak perlu harus satu membayarnya, karena perceraian itu sangat mahal. Kesetiaan itu begitu rapuh. Tetapi kami berempat pada hari ini, kami memberanikan diri untuk berbicara tentang kesetiaan. Karena kalau saya lihat kakak Suster Clementine sudah 50 tahun, dia punya dasar yang paling besar, paling cukup untuk berbicara tentang kesetiaan. Pak Suster Clementine ketika saya menjadi imam, dia ini adalah penasihat saya yang paling ulu. Dia berani menelpon saya berjam-jam dan bayar berjuta-juta hanya untuk bisa menguatkan saya ketika saya menjadi imam muda. Terima kasih. Harta ini kami punya di dalam bencana kami lihat. Pengalaman yang saya ambil sebagai moto ini adalah kisi-kisi pengalaman Paulus yang
menjadi idola, terutama pada hari ini menjadi idola dari Pater Dionysius Okonkwola yang bekerja sudah 20-an tahun di Ghana, dan saya selama hampir 30 tahun di Jerman. Harta ini kami punya di dalam bencana tanah liat. Kita melihat sendiri bagaimana pengalaman Paulus. Di dalam surat-suratnya dia mengatakan 3 kali dia hampir tenggelam di lautan lepas. Tetapi dia akhirnya mengatakan, sebenarnya rahmat Tuhan itu sudah cukup untukku. Tidak ada yang lebih. Saya tidak bisa membanggakan, memegah-megahkan diri saya, karena Tuhanlah yang menjadi perisai hidupku. Terutama kepada sahabatnya Timotius, dia mengatakan pada saat masa tuanya, ketika dia berada di depan pengadilan, tidak ada satu orang pun temannya yang menemaninya. Bayangkan, dia berjuang begitu banyak untuk Tuhan, menjadi rasul yang hebat untuk Tuhan dan gereja. Tetapi ketika dia di depan pengadilan, tidak ada satupun yang menemaninya. Demas, Crescentius, mereka semua lari meninggalkan. Dan terutama tentang Demas yang mengatakan dia lebih suka barang-barang berharga daripada manusia. Dan itu juga menjadi pengalaman kita. Kita sering meninggalkan Tuhan hanya karena hal-hal dunia. Di depan pengadilan tidak ada satu orang pun yang menemani dia. Dan ketika dia menulis suratnya dari penjara, dia mengatakannya kepada sahabatnya Markus. Dia katakan, kalau nanti dari Troas, tolong datang dan bawa mantel untuk saya karena saya di sini kedinginan. Bayangkan, seorang nabi besar tidak diperhatikan ketika dia berhadapan dengan begitu banyak persoalan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari, mengapa kami mengagumi Paulus, terutama pada hari ini Pater Dionysius dan saya? Kami mengagumi Paulus karena seperti yang kami menggunakan Paulus dalam diri kami sendiri. Ketika datang pertama ke Jerman, belajar bahasa Jerman, setelah 8 bulan belajar bahasa Jerman, masuk kuliah, dosen omong depan itu seperti masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak mengerti. Pada saat itu saya masih ingat baik sekali, waktu itu zamannya tahun 1994, saya menulis sepucuk surat ke Indonesia, lalu saya mengatakan, saya kok merasa begitu berat, saya ingin pulang supaya menyelesaikan studi saya di Indonesia. Karena bagaimanapun juga, bukan menyombongkan diri, tetapi kami dikirim ke Eropa waktu itu karena ada suatu prestasi-prestasi tertentu, bukan membanggakan diri. Tetapi ketika sampai di Eropa, merasa diri seperti anak berumur 8 bulan yang mulai belajar untuk berbicara. Bagaimana Bapak Ibu saudara-saudara memahami betapa kami frustrasi. Tapi ada satu hal yang menguatkan saya waktu itu, menguatkan saya dengan emosional. Ada satu hal yang menguatkan saya waktu itu Bapak saya menulis kepada saya begini. Setelah 3 bulan saya mendapatkan sepucuk surat dari luar tanah. Dia menulis begini, waktu engkau sambut baru, engkau mendapat satu salib kecil. Tapi Bapak saya mengatakan, walaupun kecil, tapi salib itu menjadi kekuatan bagi kami. Salib sebagai kekuatan. Harta ini kami punya dalam bencana dalam dia. Ada banyak pengalaman yang bisa diungkapkan dalam hubungan dengan pengalaman Paulus. Saya hanya membatasi diri, cukup satu hal lagi sebagai yang ketika ingin kalau total, kami merasa kosong. Ya, karena kami berasal dari suatu daerah di Lero, kami didinding dengan cara tertentu. Ketika kami sampai di Eropa, kami mendapat kunci. Setiap orang berbuat, tidak perlu keluar, tidak perlu harus izin prefek, tidak perlu harus izin rektor. Yang penting besok pagi kalau ada kuliah ada di kelas. Kalau tidak bertanggung jawab terhadap hal-hal seperti itu, kita akan jatuh. Itulah pengalaman yang kami alami. Ketika ingin kalau total, saya juga merasa berat.
Lalu waktu itu telepon ke Indonesia itu begitu mahal, sangat mahal. Tapi saya memberanikan diri dengan uang saku yang ada membeli satu kartu telepon, lalu menelpon ke Indonesia. Waktu itu saya menelpon kakak saya yang tertua, almarhum Maria dan Ola. Tiba-tiba saya ingat dia. Ya, waktu itu saya telepon ke dia. Lalu saya ingin mendapat satu paket solusi dari dia. Ya, ingin saya hanya beberapa menit. Tapi jawabannya waktu itu menantang saya lagi. Dia katakan begini, ya dek, kamu memutuskan sendiri untuk masuk seminari, kamu tidak pernah memaksamu. Karena itu sekarang terserah padamu. Kata terserah padamu ini menjadi duri dalam daging buat saya. Lalu akhirnya saya keluar dari telepon dengan perasaan yang masih kuda gulana, ini mau kalau kekal atau tidak. Lalu saya coba membentuk kamar teman saya dari MD, kami sama-sama ke Jerman. Saya katakan, teman saya ini merasa lelah dan saya ingin pulang. Lalu apa yang dikatakan, dia bilang, saya juga. Kami semua merasa lelah. Kami merasa lelah. Tapi bagusnya ialah bahwa ketika saya mengungkapkan seperti itu, kami menjadi teman yang baik dan bisa sharing pengalaman. Dan pada akhirnya kami bertiga, satu dari ED, satu dari Manggarai, kami memutuskan untuk menjawab ya, dan sampai sekarang kami merayakan 25 tahun dalam kehidupan kita. Itulah waktu saudara-saudara. Dan terakhir sekali pengalaman saya berhubungan dengan Paulus. Ketika saya menyelesaikan studi saya di Freiburg, di Glasgow, itu perbatasan antara Swiss dan Prancis. Ketika saya menyelesaikan studi saya di Freiburg, ketika saya ke sekretariat, lalu rektor mengatakan kepada saya, "Profesiat, bukan bersombong, Anda berhasil dengan summa cum laude." Saya menyelesaikan studi saya di Freiburg dengan hasil yang paling tinggi summa cum laude, dan karena hasil ini untuk seorang asing, saya merasa begitu bangga dan terharu. Saya langsung lari keluar dari kantor, pergi membeli satu kartu telepon. Lalu sepulang saya telepon ke rumah. Ya tentu kebahagiaan dulu kepada Bapak Mama. Saya telepon dengan Bapak bilang, "Profesiat, bagus, kami senang. Mama ada?" "Ya, Mama ada. Tolong kasih Mama dulu." Lalu Mama datang, saya bilang, "Mama, saya ini lulus dengan summa cum laude." Dia tidak mengerti, tapi saya bilang, "Mama, ini nilai yang paling tinggi yang bisa dicapai dalam satu bidang akademik." Lalu jawab dari Mama itu sangat menjengkelkan saya. Dia bilang, "Saya pikir kamu imam itu sudah cukup." Itu jawaban dari Mama saya. Saya pertama jengkel, saya begitu selama 5 tahun saya bergulat dengan begitu banyak hal mencapai nilai yang paling bagus. Tapi ketika menelpon ke Mama, Mama mengatakan, "Saya pikir kamu imam itu sudah cukup." Saya merasa seperti yang terhina, tetapi ketika dia meninggal, saya akhirnya mengatakan ini adalah suatu ajaran yang sangat bagus, bahwa di saat Anda terbang tinggi, jangan lupa untuk mendarat ke bumi. Maka dari pengalaman itu saya memilih untuk sadar, tetapi harta ini kami punya di dalam perjalanan ini. Disambung oleh teman saya. Kami saudara pulang sedikit karena terlalu bergembira atas syukuran perak dan emas ini. Kedua saudara saya sudah menceritakan pengalaman saya secara khusus dengan Pater Perkabus mengambil moto dari surat Rasul Santo Paulus, misionaris ulung
kedua bekerja di tanah orang sebagai misionaris. Polikarpus mengambil moto, kami ini hanyalah bujang kalian. Saya mengambil moto, kasih karuniaku cukup. Saya mengambil moto berdasarkan pengalaman misionaris saya di negara-negara benua Afrika. Saya diutus sebagai misionaris. Saya merasa diri saya orang lama, pendiam, pas-pasan. Kalau saya merefleksikan hidup Paulus juga seorang berdosa karena dia menganiaya gereja, menganiaya Kristus, tetapi bertobat lalu menjadi misionaris. Saya mengambil kekuatan dari situ. Ketika sampai di negara-negara, semuanya tidak berjalan mulus dari awal. Tantangan pertama adalah bahasa. Bahasa nasional adalah bahasa Inggris. Di sini jatuh bangun sampai sana belajar lagi 6 bulan. Setelah itu belajar bahasa daerah untuk bisa bekerja. Waktu masih belajar bahasa daerah dan belajar bahasa Inggris awal-awal, saya sudah belajar untuk mengadaptasikan diri dengan makanan mereka. Makanan itu sangat memang tidak cocok untuk kita bisa makan di sana. Pokoknya ubi kayu, jagung, pokoknya semua bahan makanannya ada, tetapi cara olahannya berbeda. Jagung yang direbus, bukan direndam 4-5 hari dulu, baru dimasak jadi punya asam. Rasanya sudah bau, tidak bisa makan. Tetapi melihat orang sana begitu nikmatnya makan, saya juga ingin belajar sedikit. Jadi seperti itu. Sementara berjuang dari makanan, waktu belajar bahasa Inggris, kami belajar di bagian utara. Daerah sudah masuk ke daerah semi padang gurun Sahara. Daerahnya sangat panas. Waktu sementara belajar bahasa, semua pohon daunnya sudah duduk semua, panasnya minta ampun. Untuk bisa bertahan, saya buang semua air di atas lantai untuk bisa tidur di atasnya, lalu basahkan handuk untuk tutup badan supaya bisa tidur sedikit. Sampai tidak tahan, saya keluar, saya duduk di bawah satu pohon sambil merefleksikan diri betapa beratnya. Apakah saya ini sudah mati lalu masuk neraka atau saya masih hidup? Tapi akhirnya saya merasa bahwa bukan, saya masih hidup. Saya ini dikirim sebagai misionaris untuk mewartakan sabda Tuhan di tanah negara ini. Saya berjuang terus. Setelah belajar bahasa, saya mendapat penempatan di paroki. Stasi saya waktu itu 36 stasi. Jaraknya terjauh 66 km. Jalannya jelek sekali, 3 jam baru bisa sampai.
umat sangat miskin. Mereka melihat Pater pasti banyak uang. Ada yang mulai datang, kami mau berteman dengan Pater. Baik, saya senang sekali. Tapi ujung-ujungnya sudah bisa dapat sesuatu. Saya bilang, saya ini datang hanya membawa kitab suci. Saya tidak membawa apa selain kitab suci. Orang suka sekali berpesta pora, terutama dalam soal kematian. Mereka bisa memboroskan uang banyak untuk kematian. Sampai kadang-kadang ada umat yang datang dari luar untuk itu upacara kematian, menghabiskan semua uang ke pastoran. Pater, saya belum menghabiskan uang, tapi tidak ada lagi. Ini menjadi satu pembelajaran untuk saya. Untuk bisa memberikan mereka pendidikan, kita harus seperti itu. Kamu sendiri merasa begitu, sengsara kalau tidak ada uang. Coba kalau ekonomi sedikit supaya bisa ada simpanan, supaya bisa melanjutkan hidup. Kalau kamu datang minta uang, saya tidak ada uang. Kalau kamu lapar, saya ada makanan. Tiap kali saya pergi ke stasi pulang, ubi kayu itu penuh di atas mobil. Saya simpan di gudang penuh. Kalau mau makan, silakan ambil ubi itu pergi bakar dan makan. Tapi untuk minta uang, saya tidak ada. Ketika saya membaca Injil hari ini, untuk berjaga saudara-saudari, karena untuk punya tugas juga untuk mengoreksi. Saya berani untuk mengoreksi mereka. Tidak gampang juga, tetapi itu saya merasa bahwa itu adalah tugas saya. Saya juga bisa melihat bahwa mereka kalau meninggal, simpan, mereka tidak langsung kuburkan, simpan di kamar mayat berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Tetapi setelah itu mereka harus membayar mahal untuk mengambil kembali mayat itu untuk penguburan. Saya tidak perlu pengalaman saya di kampung saya itu meninggal hari ini, besok bisa kuburkan. Saya melihat bahwa ada yang menonton lalu mulai mengikuti. Ketika melihat ada yang sudah mengikuti, saya merasa bangga sekali. Ternyata saya merasa diri lemah, tetapi saya sadar Tuhan masih memberikan rahmat atau kasih karunia yang cukup untuk membantu saya untuk melaksanakan kehendaknya. Karena merasa diri bahwa Tuhan selalu ada untuk membantu saya. Betapa beratnya tantangan menjadi misionaris di Afrika, Ghana. Saya terus menguatkan diri untuk melaksanakan karya misi di tengah-tengah orang Ghana. Dan saya semakin mencintai misi saya di tanah Ghana sampai 23 tahun. Kadang-kadang saya pindahkan dari satu paroki ke paroki lain. Kalau saya sudah mendapat mutasi, saya cari telepon untuk telepon kakak Romado. Kakak, saya ini dipindahkan dari paroki ini. Itu kakak selalu tanya, kenapa? Dan kakak tidak perlu cemas, ini bukan karena ada masalah, tetapi
karena saya dibutuhkan. Tiap kali pindah, saya selalu telepon, saya bilang saya dibutuhkan di tempat lain, bukan karena ada masalah. Kebanyakan saya dipindahkan hanya untuk menutup lubang, hanya untuk mengisi tempat kekosongan. Jadi saya merasa diri bahwa saya juga dibutuhkan. Itu juga menjadi satu kekuatan bagi saya untuk terus berkarya. Kasih karunia-Ku cukup bagimu. Karena saya merasa bahwa Tuhan selalu memberikan saya semangat untuk berkarya, saya tetap bertahan. Saya hanya berdoa ketika saya menghadapi tantangan, Tuhan jangan berpaling daripadaku. Saya sudah merasakan kecukupan berkat pertolongan. Saya tidak minta cukup, saya tidak minta berlebihan. Saya tidak minta cukup untuk saya untuk terus berjalan melaksanakan kehendak-Mu. Ketika sudah mencapai 25 tahun, saya masih tetap berdoa. Semoga Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya ini. Ketika bertemu dengan kedua saudara yang merayakan pesta perak bersama dan juga kakak suster yang merayakan pesta emasnya, saya juga rasa bangga bahwa ada yang sudah lebih dahulu, sudah setia selama 50 tahun dalam hidup membiara. Kakak suster Valentin memoto membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ketika kami semua datang bersyukur atas rahmat kasih karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami untuk berkarya, walaupun kami ini lemah bagai bencana tanah liat yang pada saat kapanpun bisa jatuh pecah, tetapi rahmat Tuhan masih melindungi kami masih tetap kuat. Perayaan ini saya merasa bangga. Ini adalah saat yang indah yang kami boleh alami, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Semoga Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kekuatan, supaya kami juga bisa berani kalau melihat yang salah, kami bisa meluruskan. Kalau diikuti, bersyukurlah. Kalau tidak diikuti pun, kami merasa bahwa kami sudah melaksanakan tugas kami sebagai imam biarawati yang dipilih untuk melayani Tuhan. Ketika Santo Paulus di Athena di Yunani berkhotbah tentang kebangkitan, banyak orang meninggalkan dia. Lain kali baru kami dengar kembali. Itu adalah satu tantangan juga bagi Paulus. Semua orang meninggalkan dia, kecuali Dionysius dan Damaris. Dionysius dan Damaris tetap setia mendengarkan pengajaran Santo Paulus. Saya juga melihat dari sisi lain, ketika banyak orang merasa bahwa ajaran yang saya berikan mungkin hanya itu saja saya bawa dari kampung halaman atau dari negara Indonesia, banyak orang juga merasa sulit, tetapi ada yang merasa bahwa ini ajaran yang benar, coba kita ikuti. Saya mengambil kekuatan dari beberapa orang yang melihatnya itu, mengertinya, lalu mengikuti pelan-pelan. Ada juga semakin banyak juga melihat bahwa ada kebaikan dalam pewartaan dan ajaran berdasarkan kitab, berdasarkan sabda Tuhan. Semoga rahmat Tuhan tetap menyertai kami, juga memberkati saudara-saudara sekalian yang tetap mendukung kami dalam berkarya
mewartakan sabda Tuhan untuk membangun kerajaan Allah yang disediakan untuk kita semua, supaya kita semua bisa memasukinya dan mengalami kebahagiaan dan kegembiraan. Tuhan memberkati kita semua.